Masuk bangin. Waktu mata. Hai. Berak deh. Arang ke bawah. Karet, geser karet, karet. Iya. Karet. Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran sebenarnya sejak dari dulu sudah melakukan tugas-tugas di luar pemadaman kebakaran ataupun pencegahan. Misalnya seperti penyelamatan terkait dengan jiwa manusia, ya itu ancaman dari bahaya binatang berbisa atau binatang buas, atau juga penyelamatan terhadap binatang peliharaan, misalnya seperti anjing atau kucing. Itu sudah ada, tetapi dipertegas kembali lewat Permendagri nomor 16 tahun 2020. Di situ sudah ditegaskan ada tiga poin tupoksi daripada Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran, yaitu pencegahan, ya, pencegahan, dan baru yang kedua pemadaman, baru ketiga penyelamatan. Nah, ini lebih dipertegas karena apa? Supaya seluruh Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran di seluruh Indonesia supaya seragam, gitu. punya pemahaman yang sama terkait dengan tupoksinya sendiri. Itu. Kemudian belakangan ini terkait dengan penyelamatan ini, kita bukan hanya penyelamatan terhadap bahaya kebakaran, tetapi juga terkait dengan bahaya yang lain. Bisa juga yang non kebakaran, seperti misalnya ada kolaborasinya dengan Badan Penanggulangan Bencana, dengan tim SAR bila mana terjadi suatu bencana, apakah bencana banjir, tanah longsor, atau juga misalnya kecelakaan kendaraan, ya, kecelakaan kendaraan atau kecelakaan gedung rubuh atau apa, itu akan menimbulkan korban manusia atau terancam atau terperangkap, terjebak. Nah, disitulah tugas dan fungsi kita pemadam kebakaran dalam bidang penyelamatan. Nah, sebenarnya untuk sampai dengan saat ini, jujur kita akui peralatan kita belum selengkap seperti yang di standar-standar yang sudah ada, baik secara nasional maupun secara global. Karena standar daripada sarana dan prasarana pemadam kebakaran itu hampir secara global seluruh dunia sama, dan terkait dengan penggunaannya pun juga sama. Cuma kita belum sampai dengan saat ini belum bisa terpenuhi, masih seadanya. Salah satu contoh misalnya, jika ada salah satu gedung yang roboh, ada terjebak salah satu jiwa manusia yang terjebak misalnya, kita harus ada alat misalnya untuk menggergaji tembok atau penahan tembok, ya. Ada yang semacam dongkrak, misalnya mobil kalau ganti ban ada dongkrak. Alat di penyelamatan pun ada dongkrak itu untuk mengangkat reruntuhan itu supaya bisa menyelamatkan manusia di situ. Demikian alat-alat yang lain seperti di penyelamatan misalnya apakah di gedung ketinggian lewat tali temali atau luncuran untuk penyelamatan orang. Itu sangat dibutuhkan alat-alatnya. Kita rencanakan tahun depan kita akan pengadaan satu unit armada yang khusus untuk perlengkapan peralatan penyelamatan, rescue namanya. Jadi kita berharap nanti di situ udah include dalam satu armada itu nanti semua peralatan itu ada di dalam, mulai dari bahaya yang saya sebutkan tadi di gedung atau di jalanan, armada atau mobil yang kecelakaan, sampai dengan ke peralatan APD untuk nangkap tawon gitu. Itu kita rencanakan. Di samping itu kita juga akan setiap tahun mengadakan pelatihan kepada anggota. Tahun ini di bulan September kita sudah melakukan pelatihan 26 orang, dan ini nanti akan kita bagi-bagi. 26 orang ini nanti akan kita buat divisinya
khusus untuk sesuai dengan penanganan. Apakah ada lebih khusus nanti penanganan ular, lebih khusus penanganan tawon, ada lebih khusus lagi penanganan misalnya kecelakaan di gedung atau kecelakaan di lalu lintas gitu. Seperti itu nanti.